Iya, pemirsa selamat malam. Editorial Sepekan kembali hadir malam hari ini bersama saya Nabil Bis. Pemirsa tadi kita lihat cuplikan begitu, kita akan membahas terkait dengan tudingan deparpolisasi dan juga jalan aman Pak Ahok di jalur independen. Bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio kami, yaitu sebelah kanan saya sudah hadir Bapak Ridwan Saidi, budayawan dan juga mantan politisi. Selamat malam, Be, apa kabar? Selamat malam. Oke. Baik, bagus. Oke, kemudian juga kami ditemani dengan Isyana Bagus Oka, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia. Selamat malam, Isyana. Malam, Adam. Oke, saya ke Babe dulu. Be, kalau menurut Babe sendiri, ini langkah dan juga sikap Pak Ahok sendiri begitu untuk memilih jalur independen begitu. Kans atau presentasinya untuk melaju ke Pilgub DKI 2017 bagaimana? Ini banyak yang melihat bahwa ini langkah yang tepat, langkah yang aman Pak Ahok begitu ya untuk melaju di Pilgub 2017. Yang paling aman jalur partai. Ya kan? Kalau jalur independen kan mahal. Ya, itu yang paling aman jalur partai. Tapi sebenarnya banyak partai-partai itu, jangan kata di sini, di Amerika Serikat juga banyak partai yang dikadalin oleh orang independen. Nah, PDIP kan dikadalin beberapa kali. Jadi tanpa Ahok mengatakan dia independen, PDIP pun tidak akan mencalonkan Ahok. Nah, kita lihat misalnya di Amerika Serikat, baru orang sadar sebenarnya Donald Trump itu Partai Demokrat, kan itu kan yang dibongkar oleh Ted Cruz dan Ruby Mario pada debat yang terakhir. Dia orang Demokrat. Jadi menurut saya PDIP dia akan alert terhadap upaya-upaya orang independen itu pengen pakai tiket dia. Jadi Babe melihat begitu sebenarnya memang tidak ada begitu ya hubungan harmonis antara Pak Ahok dan PDI Perjuangan sebelumnya. Ya, PDIP kapok lah dia mencalonkan orang-orang independen. Selama ini ya. Jadi oleh karena itu dia ke depan dia akan gunakan partainya untuk kader yang dia percayai. Sebenarnya yang kapok ini Pak Ahok dengan partai politik atau partai politik? Partai politik udah kapok. Dia nggak mau. Menarik ini. Ini sebagai partai politik baru begitu ya, Isyana dari Partai Solidaritas Indonesia begitu melihat Solidaritas sampai partai sosial. PSI. Solidaritas Indonesia. Isyana ini tadi dikatakan gitu ya, mungkin ada beberapa figur begitu ya, figur tokoh politik begitu, contohnya Pak Ahok yang mungkin sebaliknya begitu ya, melihat bahwa ingin lepas dari tekanan-tekanan partai politik begitu ya, dan PDI sendiri melihat bahwa menuding langkah yang dilakukan Pak Ahok ini sebagai langkah deparpolisasi. Isyana melihat seperti itu? Nah, mungkin saya menjelaskan terlebih dahulu. Tadi Adam kan sudah bilang kalau saya mewakili Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas ini adalah Partai Solidaritas Indonesia ini adalah partai yang benar-benar baru, murni baru, umurnya baru 1,5 tahun, dan mayoritas sekitar 70% usianya antara 20 sampai 30 tahun. Di anak-anak muda semua kebanyakan. Dan kalau kita melihat bagaimana perjalanan Pak Ahok selama ini, kita lihat juga kan sekarang anak-anak muda banyak sekali yang mendukung Pak Ahok. Jadi kalau saya lihat sebenarnya peran partai politik di sini tentu saja masih diperlukan. Tapi kan kita mesti melihat juga kalau kondisinya saat ini masih belum ada jaminan ada partai politik manapun yang mau mendukung Pak Ahok. Meskipun PSI jelas sudah menyatakan dukungannya kepada Pak Ahok. Tapi kami jelas-jelas masih melakukan berbagai upaya untuk bisa lolos verifikasi. Dan ini yang kami lakukan dari anak-anak muda yang ada di Indonesia. Kita lihat sebenarnya banyak sekali orang-orang yang sudah tidak percaya lagi dengan partai politik, terutama terkait anak muda. Nah, itu dia yang saya lihat sebenarnya bukan masalah deparpolisasi tadi, tapi ada banyak keinginan dari anak-anak muda Indonesia yang menginginkan bahwa orang-orang baik maju, dan itu sesuai juga dengan visi dari PSI, kebajikan dan tapi keragaman. tadi Babe melihat begitu agak sulit gitu Pak Ahok untuk melaju di jalur independen untuk memenangi Pilgub DKI 2017. Iya. Kalau saya bilang sih semua usaha harus bisa dilakukan ya, dan selalu pasti akan ada kali pertama untuk menjadi yang bisa melakukan itu. Sulit membenahi Jakarta begitu ya tanpa adanya dukungan atau kendaraan politik dari partai politik. Susah. Di sana? Dukungan dari partai politik tentu saja menurut saya sangat penting ya. Tapi kalau sekarang seperti yang tadi saya katakan, belum tentu dukungan itu akan diberikan kan kepada Pak Ahok. Kalau tadi Babe juga mengatakan PDIP nggak mungkin nih memberikan dukungannya. Dan kalau kita lihat dari suara, dari kursinya sendiri, PDIP punya 28 kan. Kalau untuk di DKI Jakarta kan perlu 22 kursi untuk bisa mencalonkan kan. Nah, kalau sulit ya kenapa tidak orang-orang terutama masyarakat yang digerakkan oleh teman Ahok, anak-anak muda terutama yang memang melihat
Pak Ahok ini kinerjanya sudah cukup baik untuk membenahi Jakarta dan kinerjanya memang juga sudah terlihat. Mengapa kemudian tidak dilakukan cara lain? Dan memang cara itu juga setuju oleh undang-undang untuk maju melalui jalur independen. Seberapa besar sih militansi dari teman Ahok dan juga pendukungnya termasuk dari PSI begitu ya untuk memenangkan Pak Ahok begitu di Pilgub DKI 2017? Dan pemirsa, ada suara juga dari PDI Perjuangan. Kami akan hadirkan dari segmen berikutnya Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Andreas Parera selepas pariwara. Tetap bersama kami. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Sepekan. Pemirsa, sikap Ahok untuk menempuh jalur independen tentunya juga dibaca oleh PDI Perjuangan dan tentunya ada suara juga dari PDI Perjuangan. Pak Andreas Parera, Pak Andreas, bagaimana sih sikap PDI Perjuangan terkait dengan langkah Pak Ahok yang yakin begitu ya melaju melalui jalur independen? Biasa-biasa PDI Perjuangan, nggak ada yang istimewa juga gitu. Artinya proses pilkada ini kan bukan barang baru gitu kan, dan sudah ratusan pilkada yang kita hadapi dan seperti ini hal yang biasa. Masyarakat gitu membaca begitu dengan sikap Ahok yakin masuk ke jalur independen, artinya Pak Ahok di sini sudah tidak butuh PDI Perjuangan gitu. Kalau sebelumnya kan kabarnya entah PDIP atau Pak Ahok yang butuh begitu. Kalau saya lihat terakhir malah Pak Ahok kelihatan agak bingung kesan ekspresi saya beliau malah jadi ya ragu-ragu, tapi didorong-dorong terus sama teman-teman Ahok nih, Ibu Isana dan kawan-kawan ini kan. Sehingga saya sempat ini Pak Ahok ini di jalan yang benar atau enggak gitu. Kalau menurut Anda di jalan yang teman Pak Ahok tadi begitu ya militansinya mampu nggak sih membawa Pak Ahok begitu ya menuju kursi DKI 1 lagi di Pilgub 2017? Lepas dari PDI Perjuangan. Ya, kalau kita lihat artinya ya kalau dia ini adalah pemimpin yang baik. Artinya saya di satu pihak model Pak Ahok ini kan ada fenomena. Dia membuat apa ya? Kalau tadi siang saya sebut sebagai dia mendekonstruksi. Mendekonstruksi di dalam teori sosiologi, dia mendekonstruksi banyak hal di DKI gitu. Ya, birokrasi dan kemudian dia berani melakukan perombakan-perombakan. Kemudian dia ketika di dalam pilkada dia berhadapan dengan PDI Perjuangan, kita sedang membangun suatu sistem, Ya, ketika dia mau mendekonstruksi juga sistem yang kita sedang bangun, ini dia berhadapan menghadapi resistensi karena kita sedang membangun suatu sistem bagaimana pola rekrutmen yang baik gitu. Artinya begitu ya. Pak Ahok nanti di Pilgub DKI 2017 akan berhadapan dengan PDI Perjuangan? Enggak bukan PDI aja, bukan PDI aja. Ini proses ini belum tentu juga dia ikut di dalam Pilgub nanti. Kan ini kan proses kalau PDI Perjuangan pasti ikut. Insya Allah ya. Tentu ikut. Isana, ini pandangan melihat begitu bahwa meskipun saat ini begitu ya popularitas Pak Ahok ini banyak yang melihat bahwa di atas angin begitu, tapi belum tentu bisa masuk bursa calon gubernur DKI di Pilgub 2017. Kalau berdasarkan survei CSIS yang dilakukan Januari kemarin ya, tingkat kepuasan masyarakat dari responden yang ditanya oleh CSIS itu 67% yang menyatakan puas dengan kinerja Pak Ahok selama ini. Dan kami dari PSI tentu saja beranggapan dengan apa yang sudah dilakukan selama ini, kinerja-kinerja yang sudah baik, kenapa tidak kemudian diteruskan lagi ke periode berikutnya. Oke, Babe. Enggak, cuman itu survei kan yang disurvei seorang. Jadi kurang harusnya 100%. Ya kan? Kita kan mesti nunggu. Kalau yang lain belum ada. Mesti nunggu ketetapan KPU. Ya kan? Sekian orang. Jadi itu kalau tingkat kepuasan 60%, dikala incumbent itu masih pemain tunggal, itu wajar. Bahkan terlalu biasa gitu. Kalau Bu Risma itu 80%. Nah itu baru kita bilang fenomenal gitu. Juga ya kita belum bisa mengukur elektabilitas karena ya belum ada yang mendeklarasikan bahwa akan maju gitu. Jadi ini kita kayak mau bilang apa, Pak Ahok ini mau bertinju, dia belum petinju, mau cari lawan dia shadow boxing gitu. Jadi sebenarnya ya kalau saya bilang kemarin ini terlalu prematur dan kemudian Pak Ahok ibaratnya dia mau keluar, dia paksa ini melahirkan diri gitu di dalam proses yang sebenarnya masih maksudnya beranak sendiri. Banyak yang melihat termasuk PDI dan juga Mbak Berit Ridwan Saidi yang mengatakan bahwa belum siap juga Pak Ahok untuk masuk ke Pilgub 2017. Ya, itu dia tadi sebenarnya kan dari usaha-usaha yang dilakukan oleh teman-teman Ahok.
itu kan juga pengumpulan KTP kan sudah terlihat, pengumpulan KTP-nya sudah lebih dari 700.000 KTP. Dan pada saat itu, bener loh Be, saya ngeliat ada banyak loh orang yang emang ngumpulin. Berapa bulan lagi begini apa namanya, lupa namanya Isana ya. Iya. Begini Isana, taruhlah kita pegang tuh 700.000, itu 700.000 batal. Karena si 700.000 ini mendukung seorang. Ya, itu sebabnya makanya sekarang kan harus ada jalan lagi, harus diulang ini susah karena KTP dikumpulkan di mall kata orang Betawi kan. Kalau kata orang lain mall, orang Betawi bilang mall. Karena dikumpulan di mall, nyari itu orang kan susah. Ya kemudian satu, ya kan kedua dikumpulin di perusahaan-perusahaan di mana ownernya adalah WNI keturunan Cina. Nah, pegawainya kan banyak orang Melayu. Dia disodorin formulir itu dia pada ogah si Melayu-Melayu ini, ya kan? Jadi maka itu ini masih kerja panjang lagi ke sana. Lalu pasangannya nggak dikenal juga sama orang sini, ya kan? Itu masalah. Jadi ini partai, kalau nggak salah yang saya dengar di siaran broadcast lain, ketuanya bilang PS itu partai sosial. Partai Solidaritas B. Sekarang jadi Solidaritas. Jadi nggak apa-apa. Maaf ya. Jadi ketuanya juga bilang partai Solidaritas. Kalau Taman Hari ganti nama juga nggak apa-apa ya kan. Bubur merah, bubur putih nggak seberapa kan. Kalau cara sini ya kan. Jadi begini ya maksud saya. Kan mumpung ini partai orang muda, berkantor di tempat orang tua-tua. Yaitu Lim Bian Kun, kan dia lebih tua dari saya. Hari Chan lebih tua dari saya di CSIS dia kantor. Ini partai orang muda. Ya kan? Jadi dia nyampur sama orang yang udah betul-betul tua banget, lebih tua dari saya. Tapi Isana tadi melihat katakan begitu bahwa dukungan dari Pak Ahok ini sebenarnya dukungan spontan ya, bukan by setting atau apa begitu Isana. Kalau saya melihatnya sih ya dari banyaknya orang-orang yang meskipun datangnya ke mall tadi ya Be ya, tadi orang-orang yang datang ke mall itu tadi, tapi maksudnya mereka juga datang dan secara sukarela kemudian menyerahkan KTP-nya, mengisi formulir, dan itu ya tadi kalau misalnya tadi kita lihat. Ini Isana, saya lupa. Menurut saudara Adiaksa Daud juga di warung-warung bakso di Kelapa Gading kan tuh di korting 50%. Orang store KTP korting 50%, dia hajar tuh bakso. Sekarang nyari tuh orang lagi kemana? Isana, langkah jalur independen ini dilihat ini penuh resiko sendiri begitu. Tapi apakah Isana melihat bahwa dukungan dari teman Ahok begitu ya, ini akan tetap solid begitu ya untuk terus mendukung Pak Ahok melaju ke Pilgub 2017? Kalau saya rasa bukan hanya dari teman Ahok, tapi memang warga Jakarta yang benar-benar mendukung Ahok, mereka pasti akan turun dan kemudian menyerahkan KTP-nya dan kemudian mengisi kembali formulir dengan sukarela. Kalau itu memang dibutuhkan untuk mengatasi kalau kekeliruan yang misalnya kemarin sudah dilakukan, seharusnya ada dengan pasangan calon wakil gubernurnya, pasti mereka akan kemudian sukarela. Saya yang jelas dengan sukarela akan memberikannya. Kalau tadi begitu teman Ahok sudah mengantisipasi, tentunya PDI Perjuangan juga kabarnya sendiri sudah mengantisipasi untuk mencari lawan begitu Pak Ahok. Tapi kan kantornya bukan di tempat Pak Ahok, jadi agak susah kita bilang teman Ahok. Saya mau bilang dia teman Lim Bian Kun karena dia berkantor di tempat Lim Bian Kun. Tapi saya memang dari teman Ahok, berkantor di tempat Lim Bian Kun.